Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kajian orang-orang bertakwa. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat, membaca, menelaah apa yang menjadi karakter, ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Di antaranya Bapak dan Ibu nanti boleh melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Lalu yang kedua di Quran surat Al-Baqarah 177. Kemudian yang ketiga Quran surat Ali Imran 15 sampai 17. Yang keempat di Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Dan yang kelima yang akan kita bahas ini adalah karakter orang bertakwa atau ciri orang bertakwa berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa di 5 tempat itu menelaah, mentadabburi apa ciri-ciri orang bertakwa itu. Ditulis, bisa dicatat, ditulis, lalu kemudian dirangkum semuanya sehingga kemudian bisa untuk kita bercermin apakah kita termasuk orang yang sudah berusaha untuk mendekatkan diri menjadi orang yang bertakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, di 5 tempat itu. Nah, saat ini kita akan kaji dan bahas tentang karakter orang bertakwa berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 133 136. Kita ingin mulai pembahasan kali ini. Saya bacakan dulu Quran surat Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ayat ini ada perintah untuk kompetitif, berlomba, bahwa ketaatan yang harus kita lakukan itu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kesungguhan, dan upaya sungguh-sungguh itu harus dengan berkompetitif. Jadi harus ada perlombaan antara kita ini, berlomba untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan harus berlomba. Maka para ulama menyatakan tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan yang wajib lalu kemudian mengabaikan yang sunnah. Tidak cukup kita kemudian menjauhkan diri dari yang haram lalu kemudian sedikit-sedikit melakukan yang makruh. Lalu kemudian tidak cukup kita bertobat dari dosa-dosa besar lalu kemudian mengabaikan dosa-dosa kecil. Bahkan dalam hal yang mubah pun hati-hati, tidak boleh kita termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka ayat ini menganjurkan peningkatan upaya kita menjadi orang yang taat itu dengan upaya perlombaan atau kompetitif. Wasari'u, bersegeralah gitu ya. Karena itu tidak akan pernah terwujud ketakwaan tanpa kemudian kita melakukan seperti orang berlomba itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Fit Tariq Ilallah Syekh Yusuf Qaradawi itu menyatakan begini,
bahwa usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu wajib kita lakukan. Makanya kalau ada orang kemudian melihat makom taubat itu mulai dari awal, tengah sampai akhir itu tetap harus ada. Jadi usaha untuk mendapatkan ampunan Allah dengan taubat itu wajib. Cuma di sisi lain kata beliau, bersegera untuk melakukan sebuah pertobatan, pendekatan kepada Allah dengan taubat, itu sisinya lain. Jadi wajib kita bertobat, wajib kita melakukan pendekatan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, tetapi di sisi lain bersegera untuk melakukan sebuah pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah, pertobatan kepada Allah, itu sisi yang lain. Sehingga tidak boleh ada orang yang kemudian menunda-nunda, tidak boleh menunda-nunda itu dalam taubat. Dalam hal apapun tidak boleh berusaha untuk menunda-nunda. Kenapa? Karena sifat menunda-nunda ini berbahaya bagi orang yang taat di dalam keberagamaannya. Karena itu kemudian penundaan-penundaan seperti itu, apalagi itu penundaan terhadap maksiat yang pernah kita lakukan atau maksiat yang kita jalankan ditunda-tunda untuk bertobat, akan menjadi ron, ya. Di dalam Quran disebutkan kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi rona. Jadi kalau bersalah segera bertaubat, karena kalau kemudian tidak bersegera, itu titik-titik hitam kemudian akan memekat, lalu kemudian menghalangi cermin kita untuk bisa dekat dengan Allah. Nah, lebih menarik apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Yusuf Qaradawi itu, hal paling berbahaya kata beliau bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah taswif. Jadi taswif itu orang yang suka berkata nanti aja, nanti aja, nanti aja. Suruh berbuat baik nanti aja, suruh taubat nanti aja. Itu namanya taswif. Oleh karena itu ada yang menyatakan kata beliau, kata nanti, kata saufa, kata nanti, kata saufa adalah salah satu pasukan iblis. Jadi salah satu pasukan iblis itu adalah kata nanti, nanti, menunda-nunda. Jadi saufa itu. Oleh karena itu, maka nanti sebagian besar penghuni neraka itu adalah al-musawwifun, adalah orang yang memang pekerjaannya di dunia selalu menunda. Dia tidak berkompetitif untuk melakukan ketaatan, padahal tidak ada yang tahu tentang rahasia kita waktu kita di dunia ini. Maka jangan sedetik pun kemudian lalai dalam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat ini kita sudah memulai awal bulan Dzulhijjah ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sekedar muhasabah sebelum kita langsung kepada kajian ini, ada muhasabah penting tentang masalah umur ini. Sudah berulang saya sampaikan, harapan hidup yang disampaikan oleh WHO itu bahwa rata-rata umur manusia laki-laki itu 69 tahun, sedangkan perempuan rata-rata kemungkinan hidupnya itu adalah 74 tahun. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang kaget, jadi rata-rata hidupnya orang modern sekarang kalau sehat itu rata-rata laki-laki 69 tahun, sedangkan yang perempuan 74 tahun. Biar tidak menjadi orang kaget lalu kita kemudian menjadi orang yang siap-siap. Itu secara umum. Walaupun rata-rata juga toh sampai sekarang pun banyak yang tidak sampai umurnya 60. Kita tidak usah berdebat tentang masalah umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan kalau kita belajar dari tokoh-tokoh besar seperti Imam Syafi'i, beliau umurnya 54 tahun. Imam An-Nawawi muridnya yang sering kitabnya juga dijadikan kajian sama dengan beliau cuma 45 tahun. Imam Al-Ghazali itu cuma 55 tahun. Tapi begitu sangat harum namanya. Sampai sekarang pun kitabnya dijadikan kajian. Artinya ilmu yang bermanfaatnya itu luar biasa. Padahal umurnya sedikit.
Lah kita ini kadang-kadang bergerak setiap hari, ada kecemasan, ketakutan, doakan memperlanjang umur terus, tapi tidak berpikir tentang isi itu, muhasabah umur. Kita juga tidak perlu kaget, karena memang Rasulullah sudah menyatakan a'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, lebih dari 70 tahun ada tapi sedikit. Supaya kita tidak menjadi orang kaget. Ini muhasabah kita. Muhasabah tentang umur itu. Oleh karena itu betul, kata menunda-nunda, saufa itu adalah kata-kata pasukannya iblis. Sehingga nanti penghuni neraka yang paling banyak adalah al-musawwifun, karena kegiatannya di waktu di dunia dia selalu menunda-nunda. Oleh karena itu jangan pernah menunda-nunda kebaikan, jangan pernah menunda-nunda pertobatan, jangan menunda-nunda sesuatu yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu tentang rahasia umur itu. Yang perlu kita bahas, perlu kemudian kita pahami pertama tentang masalah umur itu. Yang pertama begini, umur 40 tahun ini menjadi ukuran awal, barometer kita, umur 40 tahun. Ibnul Jauzi itu berkata begini, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun tetapi kebaikannya lebih sedikit dari keburukan yang dia lakukan, maka bersiaplah dia ke neraka. Itu agak ekstrim juga pendapat dari Ibnul Jauzi rahimahullah itu. Di Bahrud Dumuknya beliau menyatakan begitu. Jadi kalau sudah umur 40 tahun lalu diperkirakan, ditimbang-timbang, diukur-ukur sendiri, ternyata kebaikannya masih lebih sedikit dari keburukan yang dilakukan, siap-siap ke neraka. Ini kan ekstrim juga. Jadi bapak dan ibu bisa kemudian nanti bercermin tentang itu, kita semuanya. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berpendapat begini di dalam kitab At-Tadhkirah itu, aku mendapatkan para ahli ilmu di negeri kami itu mencari dunia itu sungguh-sungguh, berbaur dengan manusia, tetapi saat sudah umur 40 tahun maka mereka mulai meninggalkan manusia karena lebih konsentrasi meningkatkan ibadah dan ilmunya. Jadi makanya jangan kaget, kita juga melihat yang menjadi panglima perang ya, itu rata-rata kan umur 19, 20 berapa itu. Nanti kalau sudah umur 40 sudah kemudian balik, dia siap-siap untuk kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu orang-orang dulu. Kita ini kan masih sibuk saja, umur 45 memperlanjang umur, doakan gitu ya. Nah, ukurannya seperti itu. Abdullah bin Daud rahimahullah juga berkata begini, kaum salaf itu apabila di antara mereka sudah berumur 40 tahun, maka dia pun mulai melipat kasur. Dia itu kemudian tidak akan lagi berpikir tentang tidur terlalu enak di malam hari. Dia lipat kasurnya untuk siap-siap bangun di tengah malam, beristighfar, bertasbih. Lalu dia mengejar segala ketertinggalan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Itu di Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali menukil pendapat dari Abdullah bin Daud rahimahullah. Kita ini sudah umur berapa? Lebih dari 40 tahun rata-rata banyak, kecuali adik-adik ini yang masih di bawah 40 tahun, kejarlah terus kalau kita melihat itu. Kenapa? Kalau kita belajar dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, saat umur kita 40 tahun itu apa yang harus banyak kita lakukan? Wa hatta idza balagha ashudda wa balagha 40 sa qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah umur 40 tahun itu apa yang harus dilakukan? Satu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan waktu 40 tahun oleh Allah. Yang kedua, banyak-banyak berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, banyak-banyak beramal soleh sudah.
Yang keempat, banyak-banyak fokus mikirin anak sudah. Kalau sudah 40 tahun, jangan bapak dan ibunya yang bergaya bermodel. Kalau sudah umur 40 tahun mikirin anak supaya jadi anak soleh soleha. Nanti kalau kita mati bisa mendoakan kita dan meneruskan amal-amal. Karena salah satu di antara amal yang kemudian tidak terputus adalah doa anak-anak soleh. Maka fokus kalau sudah umur 40 tahun itu mikir anak. Kalau sudah umur 40 tahun disebutkan banyak bertaubat. Dan berikutnya adalah banyak pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jadi itu kalau sudah umur 40 tahun, kalau kita berpikir sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf itu ayat 15. Jadi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beramal, banyak-banyak bertaubat, banyak mikirin anak, lalu kemudian banyak berpasrah diri. Kalau itu dilakukan akan menjadi orang yang damai dan tenang. Sebaliknya di usia 40 lebih itu lalu kemudian kita masih gonjang-ganjing dalam kehidupan dunia, naudzubillah. Yang kedua itu barometer 40 tahun, bermuhasabah tentang umur. Itu yang kedua. Ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap habis selesai sholat itu beliau berdoa agar beliau terhindar dari yang namanya ardalil umur, ya. Terhindar dari ardal. Apa doa beliau itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an arudda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu salah satu doa beliau setiap habis selesai sholat wajib, berdoa kepada Allah agar tidak sampai umurnya di ardalul umur. Apa ardalul umur itu? Adalah usia yang menjadikan hidupnya itu tidak lagi berkualitas. Jadi yang menjadikan yang bersangkutan itu tidak merasakan lagi kenikmatan hidup. Bahkan bisa jadi dia juga sudah jemu, bosan hidup, dan orang sekitarnya pun merasa kematian baginya lebih baik. Itu ardalul umur. Artinya kematian itu nikmat bagi yang bersangkutan harus mati, dan nikmat bagi orang-orang yang mau ngurus nanti. Jadi Rasulullah berdoa agar tidak sampai di umur yang tidak produktif itu, akan menjadi beban bagi dirinya, lalu kemudian akan menjadi beban bagi orang-orang yang akan merawat dia. Itu namanya ardalul umur. Jadi kira-kira berdoa, ya Allah, kalau kemudian umurku nanti hanya akan menjadi ardalul umur itu, akan hanya menjadi beban buat yang berdoa, buat kita akan menjadi beban saja, lalu akan menjadi beban orang-orang yang menjadi ahli waris, maka lebih baik nikmat kematian itu jauh lebih bisa dirasakan. Itu ardalul umur. Jadi kalau kira-kira umurnya tidak produktif lagi, jemu, bosan karena dalam keadaan sakit dan terus, lalu itu juga beban buat yang sekitarnya. Ya Allah, jangan sampai di umur seperti itu. Itu doanya malah minta kalau kita kemudian tidak produktif lagi, tidak kemudian bisa memberikan kenikmatan, kebahagiaan hidup, lebih baik kemudian kita mati. Jadi mati itu menjadi sebuah kenikmatan bagi orang yang bersangkutan dan orang yang di sekitarnya. Itu kalau ardalil umur. Jadi berdoanya kepada Allah begitu, jangan sampai jadi beban, jemu, bosan hidup, atau kemudian nanti lama-kelamaan hidup akan menjadi beban buat keluarga. Berdoa, ya Allah, jauhkan aku untuk berada dalam posisi seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, bermuhasabah tentang umur itu. Jauh lebih penting dari itu adalah mendawamkan di akhir-akhir hidup kita ini, teruslah berada dalam posisi ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Anas bin Malik itu, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Qila kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Kalau Allah menghendaki, menginginkan seorang hamba itu menjadi orang yang bagus di dalam hidupnya, kebaikan pada hidupnya, maka Allah akan memudahkan dia dalam beramal.
Ketika sahabat bertanya, bagaimana Allah membuatnya beramal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepada dia, dituntun agar mampu beramal soleh sebelum dia mati. Jadi saya berulang menyampaikan itu hidayah taufik. Jadi taufik itu dituntun oleh Allah sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi ada hidayah itu petunjuk. Tapi kalau taufik ini tidak hanya sekedar memberi petunjuk, tapi dituntun sampai ke tempat itu. Jadi sama dengan orang bertanya, pelabuhan Kalianget itu di mana? Anda terus ke sana, ke timur, terus notok. Nah nanti di sana ada pelabuhan, ada air yang banyak, itu lautan, itu namanya pelabuhan. Itu petunjuk. Tapi kalau taufik ini tidak hanya sekedar diberi petunjuk oleh Allah, tapi dituntun sampai kemudian ke pelabuhan. Jadi sampai diantar sampai di tempat. Nah kita berharap Allah memberikan taufik itu. Nah ciri orang yang akan diberi kebaikan dalam hidupnya itu adalah Allah nanti akan berikan taufik. Allah akan tuntun orang ini sampai kepada tujuan di akhir hidupnya. Jadi ciri orang yang akan baik di dalam akhir hidupnya itu adalah ketika sudah mau sampai di akhir hidupnya, dituntun oleh Allah, diberikan taufik untuk melakukan amal sampai kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, hadis riwayat dari Amr bin Hab itu, idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu wa qila wa ma asaluhu qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu jiranuhu aw qala man haulahu. Bila Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, Allah akan mempermanis hidupnya orang itu. Jika Allah menginginkan, berkehendak seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah lalu akan mempermanis hidupnya orang itu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mempermanis hidupnya itu ya Rasulullah? Lalu kemudian beliau menjawab, orang itu akan melakukan amal-amal soleh di akhir-akhir hidupnya, sampai-sampai kemudian tetangganya menjadi senang kepada dia, bahkan orang-orang di sekitarnya akan menjadi senang kepada dia. Itu namanya mempermanis hidupnya. Jadi orang-orang yang ciri-ciri husnul khatimah itu, yang akan mengakhiri hidup dengan baik itu, Allah akan mempermanis hidupnya. Orang-orang, keluarganya menjadi senang, lalu tetangganya menjadi senang, lalu orang-orang di sekitarnya menjadi senang kepada dia. Dan itu tidak bisa direkayasa. Maka selalu saya ingin sampaikan, kalau umur kita sudah berumur, maka koreksian buat kita adalah keluarga kita semakin senang, bahkan tetangga kita semakin senang kepada kita. Bukan sebaliknya. Ketika sudah tua, sudah berumur, semakin anak-anaknya tidak senang, semakin keluarganya tidak senang, tetangganya tidak senang, karena perilaku kita. Dan itu tidak bisa direkayasa. Hati-hati bahwa kalau Allah berkehendak untuk membuat seorang hamba itu baik, maka Allah akan mempermanis hidupnya. Mempermanis hidupnya itu adalah maknanya semakin tua, semakin dekat waktu yang diberikan Allah kepada dia, semakin disenangi oleh keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan tetangganya senang. Kalau dulu mungkin tidak senang, tapi justru di akhir-akhir hidupnya seorang hamba ini, kalau Allah berkehendak baik pada dia, akan dipermanis dengan semuanya orang di sekitarnya senang. Dan itu tidak bisa direkayasa, muncul dari hati kita dan perilaku kita, keseharian kita. Tetapi bisa melihat, kalau sudah di akhir-akhir hidupnya dia sudah semakin tua, semakin tidak disukai oleh keluarganya, karena suka marah-marah, karena suka ngeluh, semakin tidak disenangi oleh tetangganya. Na'udzubillah. Di dalam hadis ini disebutkan kalau Allah berkehendak seorang hamba itu menjadi baik, maka dia akan selalu disenangi oleh keluarganya, bahkan tetangganya dan orang-orang di sekitarnya. Ini untuk muhasabah kita. Nah, kenapa? Supaya kita tidak berada di akhir yang tidak baik. Dan ini sudah sering kita sampaikan untuk sama-sama kita ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah wa inna liman ahlin nar wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan mereka, namun sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Dan ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli neraka menurut apa yang dilihat, namun sebenarnya dia adalah penghuni surga. Sesungguhnya amal-amal seseorang itu tergantung dengan akhirnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu tergantung di akhirnya, endingnya. Maka sejalan dengan hadis ini, riwayat lain disebutkan, fawallah alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sampai-sampai orang melihat seolah-olah amal kebaikan yang dia lakukan dengan surga itu sudah tinggal sehasta saja. Tetapi catatan takdir Allah mendahului dia, bahwa dia menjadi penghuni neraka karena di akhir hidupnya dia justru berbuat perbuatan ahli neraka dan dia masuk neraka. Dan demi Allah ada orang-orang yang berbuat awalnya kejahatan, kemaksiatan, dan orang melihat seolah-olah neraka dengan dia sudah tinggal sehasta saja, tetapi di catatan Allah orang ini adalah penghuni surga. Maka betul di akhir hidupnya dia kemudian berbuat ahli surga, lalu dia masuk surga. Hati-hati, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal yang kita lakukan tergantung kepada ending kita. Oleh karena itu ketaatan tidak boleh kemudian ditunda-tunda lalu kemudian berhenti. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Menurut ulama hadis itu, apa sebabnya? Apa kemungkinan yang pertama? Ada orang yang beramal baik, amal soleh, seolah-olah sudah dekat dengan surga yang kita lihat dia, tapi kok kemudian dia catatannya kemudian di neraka. Ada beberapa kemungkinan, 5 kemungkinan menurut ulama hadis itu. Yang pertama, orang ini baik, amalnya baik, tapi tiba-tiba di akhir hidupnya dia dapat ujian, dia dapat cobaan, dia guncang hidupnya, sampai kemudian di akhir hidupnya dia putus asa, lalu bunuh diri. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ada orang yang baik, tapi dapat cobaan yang mengguncang dirinya sampai kemudian dia putus asa, lalu tidak kuat, lalu bunuh diri. Padahal dia baik di akhir hidupnya. Lalu disebutkan suatu saat ada seorang pemuda yang sangat pemberani. Dia luar biasa. Setiap ada orang kafir itu musuh-musuh di medan perang itu dia jagoan. Sampai semua sahabat mengatakan, oh pemuda ini sudah masuk surga, ini luar biasa ini, kalau tidak ada ini hebat ini. Tapi Rasulullah menyatakan, amma innahu min ahlin nar. Pemuda itu masuk neraka. Lalu ada kemudian orang penasaran, seorang sahabat penasaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu terus diikutin. Nah pada suatu saat perang, lalu pemuda ini kena, di tubuhnya ada panah. Lalu dia kemudian malu. Dia malu nanti dalam keadaan seperti itu, lalu kok tidak sembuh, lalu kemudian justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Hati-hati.
Ada orang baik tapi kemudian di akhir hidupnya justru dia bunuh diri. Yang kedua, orang yang pada masa hidupnya itu baik, tapi kemudian ada ujian fitnah dan syahwat buat dia, sehingga dia kemudian menjadi orang yang keluar dari keislaman. Naudzubillah. Ada cerita di zaman dahulu itu ada seorang muadzin yang luar biasa, tapi kemudian terakhir dia tergoda kepada seorang perempuan. Lalu karena sangat pinginnya menjadi suami perempuan itu, lalu sampai ikut agama yang lain. Dia menyatakan cinta, boleh kamu menikah dengan aku tapi kamu harus keluar. Padahal dia bagus muadzin itu. Dan terakhirnya dia kena fitnah syahwat perempuan. Yang ketiga, ada kemungkinan lagi bahwa orang itu beramal dengan amalan surga, tetapi di akhir hidupnya dia mengucapkan kata-kata kufur yang menyebabkan dia murtad. Naudzubillah, Allahul musta'an. Ada yang begitu. Baik dia, tapi kemudian di akhir hidupnya sebelum dia mati, di catatan kematiannya dia sempat murtad, lalu kemudian meninggal dunia. Padahal orang sebelumnya sudah melihat amalan dia sudah dekat dengan surga. Yang keempat, orang yang beramal dengan amalan ahli surga tetapi dia itu riya. Jadi selama dia berbuat kebaikan itu selalu ingin dipuji orang, ingin kemudian dapat pujian orang, sampai kemudian semua amalnya tidak berguna pada dia, dan di akhir hidupnya juga dalam kematian yang tidak baik. Dan yang terakhir itu, dalam pandangan manusia ada orang-orang yang memang munafik, ya, dia berbuat baik, dia sudah seolah-olah dalam pandangan manusia dekat dengan surga itu, tetapi sesungguhnya amal-amal yang dia lakukan dia tidak sukai. Sholat dia tidak sukai, sedekah dia tidak sukai, dia hanya melakukan saja, rutin meniru orang. Ini sebenarnya munafik, ya. Dia sebenarnya tidak suka dengan amalan-amalan itu, dan ini akhirnya akan menjadi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keadaan kedua, ada orang yang kelihatan ahli neraka, dia sudah seperti dekat dengan neraka, tetapi kok kemudian catatan akhir hidupnya kemudian baik di surga. Juga penting untuk kita ketahui. Ada yang pertama, contohnya adalah yang sudah pernah kita ceritakan, ada orang yang sudah membunuh sampai 100, tapi kemudian taubat dia sungguh-sungguh, lalu dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi Rasulullah pernah kemudian mendapati ada seseorang yang masuk Islam, baru masuk Islam dia, lalu kemudian berjihad, ya, baru masuk Islam bersyahadat, lalu kemudian ada panggilan jihad, ikut dia di medan perang, dia kemudian syahid, mati. Maka Rasulullah menyatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Ini orang baru berbuat sedikit amalnya, baru saja, lalu kemudian dia mendapatkan ujrah yang banyak, dia mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dia mati syahid. Jadi amalnya baru sedikit, lalu dapat surga nanti. Nah, padahal dulu catatannya dia adalah orang yang tidak baik. Oleh karena itu penting, Bapak dan Ibu sekalian, selalu kita ingin sampaikan bahwa hati-hati, tidak boleh mengklaim seseorang. Nah, kita lihat sekarang sedikit, kita akan bahas sedikit saja tentang bagaimana ciri orang bertakwa itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Orang bertakwa, ya, 5 karakter muttaqin. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa lihat ciri-ciri orang bertakwa itu di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan itu 4 di 5 tempat. Salah satu tempat itu adalah di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Al-muttaqun, cirinya menurut Quran surat Ali Imran ini adalah
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya. Orang yang bertakwa itu punya ciri, dia punya kepedulian yang luar biasa terhadap orang lain. Jadi dalam keadaan lapang pun, dalam keadaan lapang, bahkan dalam keadaan sempit pun dia punya kepedulian sosial yang tinggi. Itu orang yang bertakwa. Jadi diselamatkan dari kebahilan. Di dalam Al-Quran disebutkan, beruntunglah kalau jiwamu itu adalah jiwa yang terselamatkan dari kebakhilan. Karena orang-orang terdahulu hancur karena dia bakhil. Maka perlu ada pemikiran di sini tentang pemikiran istikhlaf, ya. Pemikiran istikhlaf. Pemikiran istikhlaf itu artinya adalah diyakinkan pada diri kita bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Semua apa yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Karena kalau orang yang kemudian tidak punya pemikiran istikhlaf ini berbahaya. Pemikiran bahwa apapun yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Nah, sehingga apa? Kalau pemikiran istikhlaf ini muncul, pertama, tidak menjadi orang yang sombong. Sombong ketika diberikan kekayaan dan sebagainya, tidak lagi, karena istilaf itu cuma titipan Allah. Bahkan Imam Ar-Razi itu menyatakan kita ini cuma bendaharanya Allah saja. Jadi Allah memiliki banyak asuhan-asuhan di muka bumi ini. Kalau kita kebetulan menjadi orang yang punya harta itu, kita bendaharanya. Saat kemudian Allah memerintahkan untuk berikan kepada hamba-hamba Allah yang menjadi asuhan Allah itu, maka berikan, karena itu bukan milik kita. Yang kita miliki itu adalah bukan milik kita. Nah, munculnya pemikiran istikhlaf itu supaya kita tidak sombong. Dan yang kedua, tidak bakhil lagi, karena itu bukan punya kita. Tidak bakhil lagi, itu bukan punya kita. Dan yang ketiga adalah supaya kita kemudian tidak terlalu gembira dengan apa yang ada pada diri kita, dan tidak bersedih dengan apa yang tidak ada pada diri kita. Tidak terlalu bergembira. Ada ulama yang memberikan contoh seperti orang yang tukang parkir itu. Tukang parkir yang mobil dan sepedanya banyak. Filosofi tukang parkir. Bagaimana filosofi tukang parkir itu adalah ketika parkiran banyak, dia tidak sombong tukang parkir. Ada mobil banyak, ada sepeda motor banyak, tidak sombong, karena memang bukan miliknya. Bukan miliknya tukang parkir, jadi tidak sombong. Jadi ia tidak bolehlah sombong. Begitu sebaliknya, ketika kemudian mobil itu sudah hilang semuanya, sepeda motor sudah pulang, tukang parkir juga tidak susah. Bisakah kita sama seperti itu berfilosofis tentang harta itu? Ini pemikiran istikhlaf ini. Pemikiran bahwa itu adalah milik Allah semuanya. Tidak sederhana memang pemikiran istikhlaf itu. Nah, kenapa? Karena kalau orang tidak punya pemikiran istikhlaf ini, lalu kemudian dia begitu sangat mencintai hartanya dan menjadi bakhil, di dunia dia, pertama sudah ada banyak di dalam Al-Quran disebutkan Allah menghancurkan hartanya Qarun itu, dihancurkan semuanya, ditenggelamkan. Termasuk di dalam Quran surat Al-Kahfi itu, dua pemilik kebun itu dihancurkan juga rata. Bahkan nanti di akhirat orang yang bakhil itu nanti akan disetrika, akan disiksa dengan hartanya, dahinya, lalu perutnya, lalu punggungnya. Artinya simbol bahwa dahinya itu adalah memalingkan wajah, tidak mau nolong orang, tidak mau bantu orang, tidak mau peduli pada orang, dia palingkan wajahnya demi untuk perutnya sendiri, maka disiksa juga perutnya, lalu punggungnya, karena dia berbalik wajah, berbalik badan untuk tidak mau membantu. Nah, ciri orang bertakwa itu dijauhkan dari itu. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang kemudian selalu punya kepedulian sosial. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah pun, orang bertakwa itu selalu kemudian
pingin punya nilai-nilai sosial. Jangan sampai bahil, karena yang menghancurkan itu bahil. Yang kedua disebutkan adalah wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah selalu bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Nah, ini penting ya. Sudah berulang kali disebutkan bahwa kalau dalam ilmu psikologi itu ada 3 macam gaya orang marah. Orang marah itu ada 3 macam gayanya. Yang pertama itu namanya acting out. Gaya acting out. Jadi marah itu seperti buka pintu lalu melepaskan semua apa yang menjadi kemarahan dia. Itu namanya acting out. Orang marah seperti itu, seperti orang buka jendela lalu kemudian puas dia mengatakan semuanya, lega dirinya. Tapi itu membahayakan banyak orang banyak mendengar karena kalau orang marah itu namanya acting out ya, seperti itu. Naudzubillah ya, buka pintu lalu kemudian sumpah serapahnya, omongannya diomongkan semua, palgel aja, bo na anu lega itu namanya acting out. Dia kayaknya enak, lega, tapi orang yang mendengar semuanya tahu itu. Oh seperti itu. Model ini gaya orang marah. Yang kedua ada model gaya marah dumping. Gaya marah dumping ini adalah dia sebenarnya marah bukan pada sasarannya, cuma pelampiasan. Contoh, seorang guru bertengkar dengan keluarganya, bertengkar dengan istrinya atau suaminya. Dia sebenarnya marah sama istrinya, dia marah sama suaminya. Karena dia guru, sampai di sekolah, siapa yang jadi sasaran marah? Murid-muridnya. Itu namanya dumping. Model gaya marah begitu. Sebenarnya tidak marah sama dia, tapi marah sama orang, tapi yang jadi sasaran orang lain. Itu namanya gaya model dumping. Ini tidak enak, ini dia enak bisa marah, tapi tidak enak kemudian ada musuh baru. Itu model dumping ya. Contoh misalnya marah, bapak lagi marah, kesel di mana, pulang ke rumah, sebenarnya bukan marah di rumah itu, ada kucing lewat ngambil ikan, sudah itu dipukul banget itu cuma pelampiasan. Sebenarnya cukup kalau tidak ada masalah, paling gerpas laju, sudah selesai. Tapi itu ndak, kejar kocengnya, laju pas laju tetimoso. Itu namanya dumping, model marah dumping gitu. Ada yang ketiga itu namanya model marah burying out. Jadi model burying out itu justru ketika dia marah diam aja, tapi dadanya sek-sek. Dadanya sek-sek itu, tapi marah dia tapi sek-sek. Nah, ini 3 model dalam marah dalam perilaku psikologi ini sebenarnya tidak baik. Kalau dalam Islam sudah diberikan petunjuk, kalau kamu sedang marah, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu dari setan, itu dari api neraka. Maka segeralah minta kemudian berlindung kepada Allah. Yang kedua adalah dengan cara berwudu. Kemudian yang ketiga adalah ganti posisi. Ganti posisi, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, supaya tidak marah, duduk. Kalau masih marah lagi, berbaring. Kalau masih lagi, maka sholat 2 rakaat. Wudu lalu sholat 2 rakaat. Itu akan menghilangkan. Kenapa? Karena di dalam hadis itu disebutkan la taghdab. Nah, di dalam riwayat lain itu disebutkan adalah la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan dapat surga. Ya, sederhana. Jadi hanya karena kemudian dia merasa bisa menjaga marahnya, lalu kemudian dia masuk surga karena ini. Ya, penting. Orang yang bertakwa itu bisa menyembunyikan rasa marahnya. Atau bahasanya begini, ada ulama hadis berbeda pendapat tentang la taghdab, jangan kamu marah. Yang pertama, jangan kamu marah memang. Tapi yang kedua, jangan kamu ikuti apa yang menjadi tuntutan dari marah itu. Jangan kamu ikuti itu. Contoh misalnya, kalau orang marah itu kan biasanya tinang kok tak anu. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Jangan kamu ikuti itu, karena itu tuntutan dalam keadaan marah.
ceritanya Ali bin Abi Thalib itu menjadi cerita yang luar biasa, Bapak. Perang, niat pertamanya itu sudah mau bunuh, sudah perang, orang namanya perang itu harus sungguh-sungguh, sudah mau bunuh karena Allah. Tiba-tiba sudah tinggal ditebas, musuh itu kemudian meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib, gitu. Ya tentu kalau diludahi kan semakin marah, Pak. Tapi justru Ali bin Abi Thalib berhenti untuk membunuh orang yang sudah tinggal ditebas ini, karena dia kemudian takut, jangan-jangan saya membunuh orang ini bukan lagi karena Allah seperti awalnya mau berperang, tetapi jangan-jangan aku membunuh orang itu karena mangkel cereng pas saya coba saja. Hanya berhenti itu, Pak, untuk membedakan itu tentang tuntutan marah. Nah, orang bertakwa itu hati-hati, wal kadhiminal ghaid. Nah, dalam Islam itu kalau itu urusan pribadi, urusan kehormatan diri kita yang sifatnya begitu, harus kemudian ditahan, sabar. Kita boleh marah kalau itu urusan kehormatan agama dan kehormatan saudara muslim, baru marah kita. Jadi kalau kehormatan agama diinjak-injak, kita harus marah. Jadi kemudian Allah, Al-Quran, Rasulullah, kehormatan agama kita diinjak-injak, harus marah, bukan harus sabar dan diam. Tetapi kalau kehormatan diri kita dibilangin, dibicarain, kita harus jangan marah, bersabarnya di situ. Kalau kita kan enggak, banyak orang-orang yang sebaliknya, urusan agamanya di otak-atik, urusan bini diam, sabar. Tapi bareng urusan dirinya ngamuk. Nah, itu terbalik. Dalam Islam itu harusnya begitu. Nah, orang yang bertakwa itu punya wal kadhiminal ghaid, itu adalah bisa menahan dirinya untuk tidak marah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Nah, ini lebih tinggi dari al kadhiminal ghaid, tetapi dia adalah memaafkan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang suka memaafkan. Terakhir saya hanya ingin menyampaikan tentang masalah memaafkan ini. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW, bahwa dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya keluarga, saya punya orang yang bahasanya mungkin disalahi oleh saya sudah berusaha menyambung, tapi dia tidak mau. Saya sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi dia selalu tolak. Saya telah berusaha untuk menjadi orang baik sama dia, orang yang pernah salah, orang yang pernah saya salahi dalam kekerabatan. Saya tidak pernah putus-putusnya. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, kalau apa yang kamu omongkan itu benar, maka orang yang tidak memberikan maaf itu, padahal kamu sudah berulang baik untuk menjadi orang baik, maka ibarat kamu memberikan api neraka kepada orang itu, dan nanti Allah akan menghukum orang itu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam konteks ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh kita kemudian misalnya menyalahi sama orang, berbuat salah sama orang, lalu kemudian dengan enaknya meminta maaf, selesai. Itu namanya model hit and run, itu mukul sapora ya, tidak bisa, itu masih sakit. Makanya harus ada pengulangan berbuat baik. Jadi kalau ditanya, Mbak minta sapora lah, iya mari lah kok tak sapora, tidak darahnya. Padahal dia minta sapora baru sekali, atau bahkan baru 2 kali. Tidak bisa, orang itu masih sakit. Lalu kok kemudian saya sudah minta maaf letinanya. Orang namanya seperti yang diceritakan tadi, orang ini sudah berusaha terus, bolak-balik terus, orang namanya minta maaf kok, karena dia berbuat salah. Karena nanti di akhirat orang yang zalim ini akan berbahaya. Maka terus jangan cuma sekali minta maaf, lalu kemudian karena tidak diberikan maaf sapora lalu ambu. Jangan, itu masih sakit, hit and run itu namanya. Mari mokol sapora ya, mak nyaman, tak sapora ya, orang masih sakit. Harus terus berbuat kebaikan berulang-ulang, baru dapat maaf dari dia. Karena perulangan Allah akan memberikan kebaikan pada orang yang memaafkan, dan kita juga akan dimaafkan.
Tapi kalau kemudian tidak dapat maaf dari orang yang sudah kita berbolak-balik, maka nanti dia akan kena sendiri karena tidak memberi maaf. Tetapi kalau model maaf kita cuma sekali, 2 kali, bahkan kita semakin tidak baik sama dia padahal punya salah, ya salah itu. Jangan bermodel hit and run. Teruslah cari maaf dari orang yang kita salahi sampai dia memberikan maaf. Kecuali dia tidak memberikan maaf, Allah yang akan menghukum dia nanti. Yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini hebat. Ini cukup menahan marah, cukup. Tapi lebih baik lagi kalau kemudian memaafkan. Orang bertakwa itu memaafkan. Yang ketadek lah, mare. Tapi lebih baik lagi adalah tidak hanya sekedar menahan marah, memaafkan, tapi tetap berbuat baik kepada orang itu. Ya. Dan yang terakhir adalah apabila orang ini kemudian berbuat zalim, berbuat fahisah dan dia menzalimi diri sendiri, lalu kemudian selalu mengingat kepada Allah, lalu kemudian beristighfar. Dia ingat kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat salah. Orang bertakwa juga pernah berbuat salah, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kemudian meneruskan kesalahannya, lalu kemudian dia mengetahui apa yang menjadi kesalahannya. Itu diantara 5 karakter orang-orang yang bertakwa berdasarkan Quran surat Ali Imran 133 sampai 136. Jadilah orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi, lalu secara pribadi kita bisa menahan marah kita, memaafkan, suka berpikir, berbuat baik, lalu kemudian kita kalau berbuat salah segera, tidak usah menunda-nunda, segera ingat kepada Allah, bertaubat, lalu kemudian jangan mengulangi kembali dan dalam keadaan kita mengetahui. Mudah-mudahan ini kita bisa miliki, karena ini adalah hal-hal yang bisa menjadikan diri kita termasuk orang bertakwa, dan jaminan orang bertakwa itu adalah dapat surga. Wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan tanggal 1 Zulhijjah ini bisa kita pakai sebagai barometer kita awal untuk menuju kepada kebaikan. Saya ingin akhiri dan saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ulama. Pertama, la takunu imma'atan taqulun in ahsanan nasu ahsanna wa in dalamu dalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Jangan kalian menjadi orang yang tidak punya pendirian, mengatakan jika orang berbuat zalim kepada saya juga akan zalim. Kalau orang berbuat baik pada saya akan berbuat baik. Tetapi kuatkanlah pendirian kalian, jika orang berbuat baik kepadamu, saya akan berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat zalim kepada saya tetap akan berbuat baik. Itu luar biasa. Jangan kamu seperti orang yang tidak punya pendirian. Banyak itu Pak, tidak punya pendirian namanya. Kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Tapi kalau orang itu tidak berbuat baik, menzalimi saya juga akan menzalimi dia. Tetapi kuatkanlah di keyakinan kamu bahwa kalau orang lain berbuat baik pada kita, maka saya juga akan berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat zalim, saya tetap akan berbuat baik. Itulah tuntunan agama. Allah hadir di situ karena kita bukan berdasarkan nafsu dan pikiran, tapi berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadilah manusia yang bertakwa, berusaha bersama-sama untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan akhir yang baik. Wal aqibatu lil muttaqin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.